Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ever. Di video ini saya akan membahas mengenai pengendalian hama pada tanaman tebu. Simak terus. Hama pada tanaman tebu bermacam-macam ya teman-teman. Mulai dari hama penggerek, hama kutu, hama pengerat, dan termasuk penyakit pada tanaman tebu. Kali ini saya akan membahas mengenai hama kutu pada tanaman tebu, yaitu hama kutu perisai. Hama kutu perisai pada varietas tebu PS5051 sangat banyak ya teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat di video, untuk hama ini sendiri menyerang tanaman tebu dengan cara menghisap cairan pada batang tebu. Langkah yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan hama ini yaitu dengan cara mengurangi kelembaban pada tanaman tebu. Salah satunya yaitu lakukan klentek pada tanaman tebu. Selain itu, langkah lain yang kita lakukan untuk mengendalikan hama kutu perisai yaitu dengan musuh alaminya, yang biasanya bisa kita jumpa di lapangan atau pada tanaman tebu yang terdapat pada kutu perisai. Seperti yang teman-teman lihat di video ini, yang sedang kita lakukan adalah mencari musuh alami hama kutu perisai, yaitu kumbang koksi atau dengan nama ilmiah kumbang ladybug. Kumbang ini termasuk ke dalam kelas serangga dengan ordo Coleoptera. Kumbang koksi ini sangat mudah dikenali ya teman-teman, mulai dari bentuk tubuhnya yang bundar dan kecil, dan pada punggungnya terlihat warna yang mencolok yaitu warna kemerahan, serta terdapat bintik-bintik hitam di atas punggungnya yang berwarna. Orang awam menyebut kumbang koksi sebagai kepik karena ukurannya dan perisainya yang juga keras. Namun kumbang ini sama sekali bukan dari bangsa kepik ya teman-teman. Serangga ini dikenal sebagai sahabat petani karena beberapa anggotanya memangsa serangga-serangga hama seperti kutu daun. Tujuan kita mencari kumbang ini pada tanaman tebu yaitu untuk mengendalikan hama kutu perisai ya teman-teman. Jadi kita coba kumpulkan beberapa kumbang koksi atau kumbang ladybug ke dalam kantong plastik yang kita dapat dari sela-sela daun tanaman tebu. Ketika kumbang ini lagi mencoba memangsa hama kutu perisai. Tujuan lain yang kita lakukan yaitu kita akan coba mempelajari cara kumbang ini memangsa hama kutu, dan kita juga mencoba mempelajari cara untuk mengembangkan predator ini agar bisa kita produksi untuk mengendalikan hama tebu, terutama hama kutu perisai. Ya, bisa teman-teman lihat di video ini adalah hasil kumbang koksi atau kumbang ladybug yang sudah kita tangkap atau kita coba cari di sela-sela pada tanaman tebu, khususnya pada daun tebu. Nanti kumbang ini akan coba kita bawa ke lab research and development untuk kita pelajari bagaimana siklus hidup mengenai kumbang ini dan seberapa besar peran kumbang ini dalam mengendalikan hama kutu perisai. Di dalam kantong plastik ini terlihat jelas ya teman-teman hasil kumbang koksi atau kumbang ladybug yang sudah kita dapatkan. Walaupun bentuknya tidak begitu besar, namun perannya untuk mengendalikan hama kutu perisai itu sangat penting bagi kita, selain dari kita coba mengembangkan musuh alami dari hama-hama tebu yang lain. Untuk proses pencarian dari kumbang koksi yaitu tidak terlalu sulit ya teman-teman. Jadi kita tinggal jumpai tanaman tebu yang sudah cukup umur, yaitu kisaran umur 6-8 bulan. Jadi setelah kita tiba, kita coba masuk ke dalam juringan dan kita lihat di sela-sela daun pada tanaman tebu. Di sela-sela daun tersebut kita coba buka, lalu langkah selanjutnya kita lihat secara dekat ataupun dengan kasat mata
untuk mengenali kumbang ini sendiri ya teman-teman, karena ukuran badan dari kumbang ini sendiri tidak terlalu besar. Jadi teman-teman semua harus jeli dalam melihat pergerakan dari kumbang ini, karena sangat lincah juga si kumbang untuk terbang kemana-mana. Jadi sangat hati-hati ya teman-teman, agar ketika kita coba membuka pelepah atau daun tebu, si kumbang tidak mencoba terbang atau pergi. Dan yang paling terpenting dalam proses pencarian kumbang hoaxy ini yaitu kumbang yang ada di dalam plastik jangan sampai mati ya teman-teman semua. Karena kalau sampai kumbangnya mati atau kita terlalu erat dalam menutup plastiknya, maka ya akan sia-sia kumbang yang kita dapatkan. Dan ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semua. Ketika teman-teman semua mencoba mencari kumbang ini di lapangan atau pada areal tebu teman-teman semua, dan ketika plastik yang teman-teman semua sudah terasa penuh, tapi jangan lupa juga ya teman-teman untuk mengambil beberapa dari kutu perisai sendiri. Kita masukkan ke dalam plastik sebagai bahan makanan untuk si kumbang sendiri, karena kalau tidak kita beri makan ya maka kumbang yang kita bawa akan mati dan sia-sia. Kembali lagi ke tujuan utama kita ya teman-teman, yaitu untuk mempelajari bagaimana siklus hidup dari si kumbang hoaxy atau kumbang ladybug. Secara umum untuk kutu perisai sendiri di tanaman tebu ya teman-teman, khususnya itu dibandingkan dengan hama tebu yang lain seperti hama penggere, itu tidak terlalu merugikan kita ketika akan melakukan budidaya tanaman tebu. Namun dalam beberapa kasus hama ini jika tidak segera kita kendalikan atau kita biarkan menyerang tanaman kita, yaitu tanaman tebu, maka populasi dari hama kutu perisai ini sendiri akan semakin bertambah ya teman-teman, walaupun tidak begitu merugikan. Namun ketika hama ini dalam jumlah yang banyak, ya otomatis akan merugikan seperti hama-hama yang lain. Baik teman-teman semua, sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tentunya jika bermanfaat silahkan share ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga bisa tahu mengenai informasi sekilas dalam melakukan budidaya tanaman tebu, terutama petani-petani tebu ataupun petani-petani tebu di masa yang akan mendatang. Ini dia ya teman-teman semua, bentuk dari kutu perisai. Bisa teman-teman lihat kurang lebih dia bentuknya seperti ini yang terdapat pada tanaman tebu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam orang Gula.